Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah atas rekan-rekan sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat datang di ibadah online Pemuda Remaja hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan kemarin kita merayakan hari Natal. Pada saat ini kita mau memulai ibadah kita dan teman-teman aku undang untuk bangkit berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau membawa pujian kami, syukur kami buat kemenangan dan sukacita yang Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Bintang di langit
terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita mau serahkan kepada Tuhan semua perjalanan hidup yang akan kita tempuh, mengikuti dan mengasihi Tuhan seumur hidup kita, dan meminta pimpinannya supaya kita bisa menjadi sepertinya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ubah
Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan Alkitab kita. Bersama-sama kita akan membaca bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita mulai membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga lah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan masih berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan membuka Alkitab kami dan membaca sabda Tuhan dari dalamnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, hiburkanlah kami, topanglah kami, kuatkan langkah kehidupan kami ke depan. Sehingga kehidupan kami tetap dapat menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan sertai, Tuhan urapi, sehingga apa yang Ia sampaikan hanya apa yang menjadi kehendak hati Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai 21. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan siang dan malam. Terlebih lagi berbahagia mereka yang mau hidup dan menyatakan firman Tuhan itu secara nyata di dalamnya. Haleluya. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Oh iya, by the way, selamat Natal. Bagaimana perayaan Natal kita masing-masing? Tentu meskipun kita rayakan dalam masa pandemi tetap merasa sukacita dong ya. Natal memang somehow menimbulkan perasaan dan suasana tertentu di dalam hati kita, sehingga Natal senantiasa kita tunggu-tunggu. Tapi nanti dulu, apa nih yang kita tunggu-tunggu? Suasananya, kumpul-kumpul bareng keluarganya, jalan-jalannya, hadiahnya, pohon Natalnya, atau yang lain? Kalau itu yang kita tunggu, tentu Natal kemarin ini nggak terlalu seru ya teman-teman ya. Ya Natal di masa pandemi mau apa kita? Kita nggak bisa kemana-mana, libur berasa nggak libur, susah mau beli ini itu, nggak bisa merasakan suasana Natal di mal-mal, di tempat-tempat keramaian. Wah, Natal ini benar-benar penuh keprihatinan dong ya. Ya, Natal memang seperti sebuah season rekan-rekan. Bahkan kadang nampak seperti industri. Di berbagai negara Natal tidak harus selalu terkait dengan iman. Oleh sebab itu setiap orang, bukan hanya orang Kristen, begitu excited menyambut Natal, entah karena suasana festif yang ramai, keluarnya tokoh-tokoh tradisi seperti Santa dan kawan-kawannya, musik-musik Natal yang terdengar di mana-mana, jamuan Natal, department store dipadati dengan pengunjung, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang ateis juga excited loh menyambut Natal. Bahkan ini Mas Rudi dengar ya,
Baru-baru ini Arab Saudi sudah membuka diri dan mereka juga nggak ada masalah tuh dengan perayaan Natal. Saya kira cuma di Indonesia aja ya orang alergi untuk mengucapkan Selamat Natal. Nah, dalam situasi pandemi ini tentu industri Natal terganggu, menjadi lesu. Apakah ini mempengaruhi sukacita kita? Bisa ya, bisa tidak. Ya, mari kita belajar dari para gembala, dari bacaan kita tadi, mengenai bagaimana harusnya kita bersikap terhadap Natal kita. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah yang kita baca tadi, para gembala baru saja mengalami hal yang sangat mencengangkan hati mereka. Bala tentara surga dikatakan baru saja menemui mereka. Apakah mereka ini orang yang penting? Justru itu herannya. Mereka ini termasuk golongan marginal yang tidak diperhitungkan oleh lingkungan. Gembala itu adalah pekerja kasar. Ia diupah kecil tetapi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Mereka menghabiskan waktu lebih banyak di padang gurun daripada di rumah. Mereka harus berjuang antara hidup dan mati untuk mempertahankan nafkah mereka. Bahkan karena rendahnya posisi mereka, kesaksian mereka di pengadilan tidak diperhitungkan. Nah, aneh ya. Kenapa bala tentara sorga tiba-tiba muncul dan konser di depan mereka? Apakah mereka ini tamu VVIP? Saya kira bukan ya. Lalu bagaimana respon mereka? Nah, ini yang akan saya jelaskan sebagai poin-poin penting pesan firman Tuhan pada saat ini. Apa saja itu? Yang pertama, Natal merupakan peristiwa kasih Allah yang luar biasa karena Ia yang adalah Allah sendiri berkenan datang ke dunia untuk berdamai dengan kita, manusia yang berdosa. Kalau Efesus bilang Tuhan Yesus ini yang adalah Allah itu turunnya berkali-kali itu teman-teman ya. Jadi menjadi manusia saja itu sudah rendah. Kemudian dia menyebut dirinya sebagai hamba, sebagai budak, itu merendahkan diri lagi, lebih rendah lagi. Dan kemudian Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita, itu bahkan lebih rendah dari budak-budak, karena orang yang disalib itu sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia. Jadi rekan-rekan, suasananya kurang lebih persis seperti gembala kedatangan konser bala tentara surga. Seperti mimpi menjadi nyata. Mimpi apa kita? Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Lebih lagi mau mati bagi kita agar kita semua mendapatkan keselamatan. Jadi Natal adalah peristiwa terbesar di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang Maha Kudus itu mau menghampiri kita. Mau datang untuk kita, menyapa kita orang-orang yang berdosa. Itulah rekan-rekan Natal yang sesungguhnya. Bukan mereka yang makan dan hangat di dalam rumah, tetapi mereka yang berada di padang gurun yang dingin, tetapi dihangatkan oleh kedatangan Allah sendiri. Kita, orang yang bergelimang dosa, disapa dengan hangat oleh Allah yang mengasihi dan bersedia menebus. Hal yang kedua, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah momen solidaritas. Mendengar berita kelahiran anak itu, para gembala bergegas untuk melihatnya. Karena sosok Mesias adalah sosok yang ditunggu oleh banyak orang, terutama orang Yahudi ya. Karena sosok Mesias ini adalah simbol pembebasan. Mereka yang tadinya terkungkung, mereka yang tadinya terjajah dalam situasi ekonomi yang lemah, ketika Sang Imam Mahdi, ketika Raja yang adil itu akan datang, maka ia akan membebaskan semua orang dan mengangkat derajat setiap orang dan mereka akan dipulihkan. Oleh sebab itu tentu Raja ini begitu ditunggu-tunggu, Mesias ini begitu dinanti-nanti. Nah, ketika mereka pergi ke Bethlehem, dikatakan tadi, apakah mereka kecewa ketika mereka melihat bayi itu? Ternyata bayi itu lahirnya di kandang domba, nggak jauh-jauh sama mereka, rekan-rekan. Sama aja sama kita dong kalau begitu. Mungkin mereka bisa punya pikiran begitu. Ini soal cara pandang. Ya. Mereka justru melihat bahwa kehadiran Mesias itu adalah untuk mereka. Menyapa mereka di dalam dunia mereka sebagai sahabat bagi mereka. Mereka merasa begitu dekat dengan sosok Mesias ini.
Seakan-akan memang Mesias ini datang untuk mereka secara khusus menyapa mereka. Ya, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Natal memang momen solidaritas. Yesus menyapa kita secara personal sebagai seorang sahabat. Nah, ini kunci, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Ketika kita orang-orang berdosa diangkat menjadi sahabat-sahabat Tuhan, Tuhan mau agar kita juga menjadi sahabat bagi orang lain. Nah, terutama di masa pandemi ini. Ya, ada banyak hal sebetulnya bisa kita lakukan untuk orang lain. Mungkin ada pertanyaan kita, aduh gimana mau jadi berkat di masa pandemi seperti ini? Saya juga kesulitan. Saya cari kerja belum dapat-dapat. Saya sudah dapat kerja kemudian dipecat. Saya memiliki pekerjaan tetapi penghasilan dipotong dan lain sebagainya. Ada banyaklah alasan kita untuk tidak berbagi. Tetapi melalui Natal kita disadarkan bahwa Allah yang luar biasa itu bersolidar dengan kita, menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya, maka kita harusnya terpanggil untuk juga mau menjadi sahabat bagi orang lain. Ada banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita yang bisa kita berikan. Perhatian, sumbangsi dalam bentuk keterampilan kita, mungkin ada sedikit rezeki kita bisa sisihkan untuk orang yang membutuhkan. Mungkin kita memiliki barang yang tidak kita butuhkan di rumah, bisa kita bagikan kepada orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Intinya adalah kemauan kita untuk berbagi, yang didorong oleh kesetiakawanan Allah yang mau menyapa kita sebagai sahabat. Yang ketiga, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para gembala pergi mengabarkan tentang Kristus tanpa ragu, dengan penuh sukacita. Loh, kesaksian mereka kan gak dipercaya ya, gak didengar di pengadilan. Lalu, bagaimana mungkin mereka bisa pergi dan kemudian menceritakan itu kepada setiap orang yang mereka jumpai? Bukankah itu berarti kata-kata mereka akan ditiup angin dan tidak didengar orang? Para gembala tidak peduli itu. Mereka di dalam hatinya diliputi dengan sukacita yang luar biasa. Mereka kemudian tidak mampu menahan kesukacitaan mereka itu. Kalau mereka diam saja, mereka tidak akan bisa menyebarkan sukacita, mereka harus bercerita. Mereka ceritakan itu kepada siapapun yang mereka jumpai. Tadi dikatakan ya oleh firman Tuhan. Ini yang luar biasa rekan-rekan. Ada banyak di antara kita yang ragu-ragu ketika ingin berbagi tentang Kristus. Wah, nanti kalau saya nggak didengar gimana? Nanti kalau kata-kata saya ditolak bagaimana? Nanti kalau saya disalahpahami bagaimana? Bagaimana kalau nanti orang tidak suka dengan apa yang saya katakan dan lain sebagainya? Ada banyaklah alasan kita. Tetapi rekan-rekan, para gembala ini memberi teladan kepada kita. Tidak usah ragu karena tugas kita hanya menyampaikan berita itu. Siapa yang bertugas untuk menumbuhkan? Bukan kita, tetapi Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu memberitakan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dari sanalah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain yang juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Melalui kesaksian-kesaksian kita, orang lain dikonfirmasi bahwa ada penolong, bahwa ada solusi bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak ragu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Membuka hati dan menerima Tuhan Yesus itu lahir di dalam hati mereka. Rekan-rekan, seorang bapak reformasi yang bernama Martin Luther mengatakan, biar 1000 kali bayi Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem, tetapi kalau sekalipun ia tidak lahir di dalam hatimu, maka kehadiran Kristus itu sia-sia. Oleh sebab itu, mari rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, buka hatimu. Biarkan bayi Yesus itu lahir di dalam hatimu, mengubah kehidupanmu, mengubah cara pandangmu, sehingga kehidupanmu sungguh-sungguh tertuju kepada Allah, yang adalah sahabat kita, dan tertuju kepada dunia, yang juga adalah sahabat kita, yang harus kita kasih dengan segenap hati, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, dan sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Selamat bersukacita, rekan-rekan, di dalam masa Natal ini. Ini sekali lagi bukan soal rame-rame, bukan soal hingar-bingar, bukan soal perayaan, bukan soal department store, bukan soal belanja-belanja dan lain sebagainya, bukan soal itu. Tetapi soal Yesus yang begitu baik kepada kita,
Yesus yang adalah Allah yang mau datang menyapa kita dan menyelamatkan kita. Sukacita Natal kiranya beserta dengan rekan-rekan sekalian. Amin. Natal terasa begitu berarti karena Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bukan karena dunia layak untuk menerima, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan yang bisa ditransfer ke rekening gereja yang ada di bawah sini. Pengantar persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mau mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kau Allah yang perkasa, bertahta dan berkuasa. Kau Allah yang perkasa, Kaulah Raja. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kelalaian, sumber suka yang abadi, berikan sinar-Mu menyerap. Kau Allah yang perkasa, Kaulah Raja. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Kau Allah yang perkasa, bertahta dan berkuasa. Kau Allah yang perkasa, Kaulah Raja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu ini yang sudah berjalan ya Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada teman-teman kami yang sudah bersedia untuk menjadi pelayan dan tim pada ibadah ini. Kiranya mereka terus melayani dimanapun mereka berada. Walaupun kiranya masih terdapat kekurangan pada ibadah ini, kiranya bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk ibadah selanjutnya agar ibadah kami semakin lebih baik dan pastinya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Untuk ibadah kami selanjutnya, kami berdoa ya Tuhan, kiranya semua hal bisa dipersiapkan dengan baik, tidak ada yang kurang suatu apapun, dan kiranya proses persiapan ibadah kami selanjutnya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, walaupun dengan kondisi kami di rumah saja, tidak menurunkan semangat kami untuk terus belajar firman-Mu dan mengikuti persekutuan pemuda dan remaja yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing pengurus ya Tuhan. Kiranya dengan kami di rumah saja, hubungan kami antara satu dengan yang lain bisa terus terbangun ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk masing-masing pergumulan kami ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang masih sekolah, kiranya Tuhan bantu untuk setiap tugas-tugas atau ujian-ujian yang sedang mereka hadapi, agar apa yang sudah mereka usahakan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha mereka ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang sedang berkarir atau bekerja, kiranya Tuhan bantu pimpin jalan mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil atau setiap masalah yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Kiranya mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan ikhlas dan sukacita ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau bantu mereka dalam mereka mencari pekerjaan. Engkau hilangkan rasa khawatir mereka yang mungkin takut tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi Engkau berikan semangat lagi ya Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka atau sesuai dengan kemampuan mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mulai mundur dari persekutuan ini. Kami berdoa agar masing-masing dari mereka bisa tergerakkan hatinya untuk tidak meninggalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Untuk teman-teman kami saat ini yang mungkin sedang dalam kondisi kelemahan tubuh,
Kiranya Engkau jamah teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau jamah segala obat-obatan, vitamin, dan dokter yang menanganinya ya Tuhan, agar teman-teman kami yang sedang dalam kondisi kelemahan tubuh ini bisa segera pulih dan dapat beraktivitas kembali. Kiranya segala pergumulan yang kami hadapi saat ini dan yang berbeda-beda pada setiap orang bisa kami lewati dan selesaikan sedikit demi sedikit ya Tuhan. Dan kiranya pergumulan yang kami hadapi ini bisa menjadi penguat dalam diri kami untuk melangkah lebih jauh lagi bersama Engkau. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja. Kami berdoa untuk teman-teman pemuda remaja kami, kiranya mereka bisa turut ambil bagian dalam setiap program atau acara yang kami rencanakan ya Tuhan. Untuk pengurus pemuda dan pengurus remaja, kami juga berdoa untuk mereka ya Tuhan, kiranya semangat mereka tidak kendor untuk terus mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berterima kasih untuk para pengurus yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan hati mereka untuk mempersiapkan dan menjalankan acara atau program yang selama ini sudah kami lakukan ya Tuhan. Dan untuk program kerja kami yang sedang kami persiapkan atau program kerja kami yang akan datang, kami berdoa untuk segala persiapannya mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar ya Tuhan. Engkau bantu setiap kesulitan yang masing-masing panitia hadapi, kiranya kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan, untuk para pendeta kami, untuk pendeta Joko, pendeta Rudi, pendeta Adel, beserta keluarganya ya Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk mereka dan kekuatan untuk mereka dalam mereka melayani di gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis-majelis dan jemaat gereja ini, kiranya Engkau berikan kesehatan untuk kami semua di tengah pandemi ini yang sedang mewabah di negara kami ya Tuhan. Engkau jaga lindungi kami dan terus mengingatkan kami untuk terus melakukan protokol kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa terhindar dari virus-virus yang tengah melanda di negara ini. Kami juga berdoa untuk program-program gereja yang sedang berjalan atau sedang direncanakan ya Tuhan. Kiranya kami dalam mempersiapkan ini tidak ada yang terlewat dan program kami bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Selain itu kami juga berdoa untuk pertumbuhan kami di lingkungan kami. Walaupun kami minoritas ya Tuhan, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk terus bertumbuh dalam Engkau untuk leveling up lagi ya Tuhan. Dan tidak henti-hentinya kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam setiap permasalahan di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin negara ini beserta jajarannya ya Tuhan. Kiranya mereka bisa memimpin negara ini dengan baik, dengan tidak mementingkan diri mereka sendiri ya Tuhan, tetapi mementingkan rakyatnya dan bantu pimpin mereka dalam bekerja dengan jujur dan adil bagi rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk virus yang mewabah di negara ini, bahkan di dunia ya Tuhan, yaitu COVID-19. Kiranya badai ini cepat berlalu, agar kami bisa kembali beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga berdoa untuk tim garda depan yang menangani virus ini. Kiranya mereka terberkati dan tetap selalu sehat untuk merawat dan melayani pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Dan untuk perekonomian negara kami dengan kondisi negara saat ini ya Tuhan, kiranya kondisi perekonomian kami cepat pulih dan usaha-usaha kecil yang mungkin terdampak virus ini bisa cepat membaik dan kembali melakukan usahanya ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna dan mungkin masih banyak hal yang belum kami sampaikan dalam doa ini. Bisa Engkau jamah ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau tahu kondisi masing-masing kami ya Tuhan. Dan doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai, kiranya sukacita Natal terus ada di hati kita semua, bukan hanya saat perayaannya saja, tetapi biarlah bisa terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan selalu memimpin kita. Tuhan berkati, selamat Natal!